masih dalam suasana Idul Fitri. Marilah kita saling mendoakan, mudah-mudahan amal ibadah kita, amal-amal soleh kita khususnya yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan tentu dalam tradisi bangsa kita biasanya ditambah dengan mohon maaf lahir dan batin, saling memaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih kita membahas tentang wudu, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bahasan tentang nawaqidul wudu, ya, hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Apa saja jemaah sekalian? Yang pertama, kullu ma kharaja minas sabilain, setiap yang keluar dari dua jalan, kubul maupun dubur, ya, jalan depan maupun jalan belakang, itu dapat membatalkan wudu, ya, meskipun hanya berupa apa? Angin. Ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang yang sedang berhadas sampai dia berwudu. Faqala rajulun min Hadramaut, ada seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya kepada Nabi, mal hadath, ya, bertanya mal hadath ya Abu Hurairah, bertanyanya kepada Abu Hurairah, apa itu hadath wahai Abu Hurairah? Qala fusaun au duratun, di antara yang menyebabkan seseorang berhadath itu keluar angin. Fusaun, angin yang tak bersuara. Duratun, angin yang bersuara. Jadi bahasa itu kadang mengikuti karakteristiknya. Fusat, fus, dorok. Nah, menjadi bahasa Arab. Fusaun, kentut yang tak bersuara. Duratun, kentut yang bersuara. Nah, itu adalah hadath, kata Abu Hurairah, dan itu mewajibkan apa? Ya, berwudu sebelum melaksanakan salat. Kemudian bagaimana dengan mani, madi, wal wadi? Sama, karena itu keluar dari jalan depan, maka itu juga membatalkan wudu. Bahkan mani bukan hanya berhadas kecil, tetapi juga bisa menyebabkan berhadas besar. Tidak cukup berwudu, ya, juga harus mandi wajib. Itu yang pertama aja Mas. Jadi setiap yang keluar dari dua jalan depan atau belakang itu dapat membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, an-naumul mustadrik, tidur yang ngelak. Alladzi la yabqa ma'ahu idrakun ma'adami tamakkunil maq'ada minal ardh. Tidur yang tidak dalam posisi duduk. Tidurnya terlelap, tidak dalam posisi duduk, maka membatalkan wudu. Tetapi jemaah sekalian, kalau dalam posisi duduk, nah, itu tidak membatalkan wudu. Sebagaimana peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna al-isya al-akhirah. Jadi Nabi kadang melaksanakan sholat isya-nya itu di akhir waktu.
Sehingga apa? Para sahabat yang menunggu kedatangan Nabi sampai terkantuk, tetapi dalam posisi apa? Tsumma yusalluna wa la yatawadda'una. Ketika Nabi datang, kemudian iqamah dikumandangkan, nah, para sahabat yang terngantuk-ngantuk tadi itu langsung bangkit berbaris ya, untuk menjadi makmum tanpa berwudu. Maka berdasarkan fakta ini atau dalil ini, duduk ya, tidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, zawalul aqli, hilang akal. Karena faktor apa? Gila, pingsan yang menyebabkan akalnya hilang. Ya, itu juga dapat membatalkan. Kemudian yang keempat, massul farji biduni haid, memegang kemaluan tanpa anas. Sabda Nabi, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluan, ya, jangan sholat kecuali telah berwudu. Artinya wudunya batal lantaran memegang kemaluan. Itu jamaah sekalian, hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Kemudian berikutnya, mala yumqidul wudu. Hal-hal apa saja yang tak membatalkan wudu. Pertama, lamsul mar'ati biduni haid. Seorang laki-laki menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram, meskipun tanpa pembatas, tanpa satar, ya, itu tidak membatalkan wudu. Ini menurut siapa? Pandangan Sayyid Sabiq, termasuk juga menurut ya himpunan putusan tarjih, fatwa majelis tarjih. Jadi bersentuhan lagi perempuan meskipun bukan mahram itu tidak membatalkan wudu. Ustaz, saya baca di buku-buku pelajaran di sekolah kok itu membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu menurut madhab Syafi'i. Nanti kita bahas apa saja dalil yang digunakan. Sehingga meskipun kita mengambil pendapat sesuai dengan himpunan putusan tarjih misalnya, kita juga tidak menyalahkan orang yang punya pandangan yang berbeda. Itu hanya masalah beda madhab. Apa dasar bahwa seorang suami misalnya menyentuh istrinya itu tidak membatalkan wudu? Ini didasarkan kepada riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa huwa sha'im wa qala innal qubblata la tunqidul wudu'a wa la tuftirus sha'imah. Aisyah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istri beliau sementara Nabi sedang puasa. Waqala, kemudian Nabi bersabda, innal qublah, sesungguhnya mencium istri, la tuftirul wudu, tidak membatalkan wudu, wala tuftirus shaim, dan juga tidak membatalkan puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil berikutnya, wa anha, dan masih menurut Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda. Jadi Aisyah menuturkan bahwa Nabi pernah mencium ya istri beliau.
Thumma kharaja ila shalah, kemudian pergi menuju ke masjid untuk menunaikan sholat, walam yatawadda, dan tidak berwudu lagi. Ya, maka berdasarkan dalil ini, ya, As-Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqh Sunnah atau Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah itu berpendapat, berkesimpulan bahwa bersentuhan laki perempuan meskipun bukan mahram itu tidak membatalkan wudu. Bagaimana pendapat yang berbeda? Mari kita baca pendapat yang lain. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, surat Al-Maidah ayat 6. Jadi ada dua ayat di dalam Al-Quran. Pertama surat An-Nisa ayat 43, yang kedua surat Al-Maidah ayat 6. Di situ Allah menjelaskan tentang hal-hal di antara hal yang dapat membatalkan wudu, yaitu aula mastumun nisa. Ya. La mastumun nisa. Apa makna la mastumun nisa? Ini yang dapat membatalkan wudu. Sebagian memaknai la mastum itu dengan menyentuh, bersentuhan. Ini pendapatnya madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i memaknai la mastumun nisa dengan menyentuh. Ya, ketemu kulit dengan kulit tanpa pembatas. Ini madhab Syafi'i memaknai seperti itu. Jadi makna la mastumun nisa, menyentuh perempuan itu dapat membatalkan wudu. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi la mastum diartikan menyentuh. Berbeda dengan Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, la mastum itu bukan bersentuhan kulit ketemu kulit, tetapi lebih dalam lagi. Ya, apa itu? Berhubungan suami istri, nah baru batal wudunya. Ini kata siapa? Imam Hanafi. Kemudian Imam Maliki mengambil jalan tengah. Imam Maliki, ya. Apa kata Imam Maliki atau madhab ulama-ulama Malikiyah? La yunqidul wudu illa bisyahwatin. Bersentuhannya laki perempuan, suami istri, atau bahkan orang lain, jika tak ada syahwat, ya, maka itu tak batal wudu. Misalnya menunaikan ibadah haji, tawaf, ya, berdesak-desakan, sangat mungkin laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, maka jika tak ada syahwat di situ, kata Imam Malik, itu tak batal wudunya. Lanjutkan saja tawaf. Tapi kalau ada syahwat, batal wudunya. Ini kata Imam Malik. Itu jemaah sekalian makna dari la masad atau la mastumun nisa. Jadi kalau kemudian kita membaca dalam pandangan madhab Syafi'i, buku-buku yang sering dipelajari ya, di pondok-pondok pesantren tradisional, baik di sekolah-sekolah, itu kan banyak menggunakan buku bermadhab Syafi'i, itu membatalkan. Ya, mengambil dalil Quran surat An-Nisa 43, Quran surat Al-Maidah ayat 6, aula mastumun nisa. Diartikan apa? Menyentuh. Sementara madhab Maliki dan madhab Hanafi, la mastum itu bukan menyentuh tetapi berhubungan suami istri. Atau kata Imam Malik, menyentuhnya pakai syahwat. Itu jawaban sekali. Jadi ini ranah khilafiyah di antara para. Tetapi kalau kita menggunakan kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, ini sudah banyak terjemahannya, ya, maka Sayyid Sabiq berpandangan termasuk juga
himpunan putusan tarjih itu tidak membatalkan. Jelas sampai di sini? Mencium. Oh iya, tidak membatalkan puasa. Tapi hati-hati kalau manten tanya. Sintrom nanti. Kalau sampai melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, harus membayar kafar. Apa itu? Memerdekakan. Tak ada budak yang bisa diperdekakan atau tak ada uang untuk memerdekakan budak, maka kemudian berikutnya yaitu mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Sudah dicoba tak mampu, maka berikutnya yaitu memberi makan berapa? Siti dan miskin, 60 orang miskin. Bagaimana kalau memberi makan 60 fakir miskin kok juga tidak mampu? Gimana aja Mas? Bertaubat. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi. Halo ya Rasul, celaka ya Rasul. Kenapa? Saya batal puasa sebab hubungan suami istri, memerdekakan kita. Ya Rasul, saya tidak mampu memerdekakan budak. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan saja nggak mampu, apalagi 2 bulan. Memberi makan 60 fakir miskin. Ya Rasul, ya. Antum Anda bisa bertanya kepada semua orang, siapa orang paling miskin di tempat ini? Pasti mereka akan menunjuk saya orangnya. Ya untuk makan sendiri saja kurang, ya apalagi memberi makan 60 fakir. Akhirnya apa? Nabi masuk ke kamar atau ke dapur, ambil kurma, ya ini kamu konsumsi untuk keluargamu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu terkait dengan menyentuh, ya, bersentuhan kulit dari perempuan. Jadi tidak membatalkan untuk karena Nabi pernah melakukan itu. Pertama hadis bahwa Nabi pernah mencium salah seorang istri beliau. Kemudian Nabi mengatakan mencium istri itu tidak membatalkan. Tetapi kemudian ada perdebatan begini ya Mas. Sebagian mazhab Syafi'i berpandangan meyakini bahwa Nabi menciumnya pakai apa? Pakai satar. Ya, mungkin pakai cadar atau gimana? Pakai satar pembatas. Nah, tapi menurut yang berpandangan tidak membatalkan wudu mengikuti himpunan putusan tarjih atau mengikuti pendapat mazhab Hanafi maupun Maliki, ya masa ada orang mencium istrinya pakai lucu lah kan gitu ya. Apalagi hadisnya banyak. Tapi kita tetap harus saling menghargai perbedaan pendapat yang ada. Kemudian yang kedua ada masalah khurujud dami min ghairil makhrajil mu'tad, keluar darah ya, kecuali bagi perempuan ketika haid misalnya, karena itu keluarnya dari jalan tersebut ya, maka itu membatalkan wudu. Tetapi kalau darah keluar misalnya dari lengan, korengan digaruk keluar darahnya, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena keluarnya bukan dari kubul atau dubur. Qala Al-Hasan radhiyallahu anhu, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ma zala al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim.
sehabis peperangan kaum muslimin ada yang terluka dan luka itu mengeluarkan darah. Tetapi ya para sahabat itu meskipun ada luka mengeluarkan darah, mereka tetap apa? Yusalluna, melaksanakan sholat. Itu artinya bahwa darah yang keluar itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga ada mas kalian al-qaid. Apa itu? Muntah. Muntah itu juga tidak membatalkan wudu karena tidak ada dalil yang menjelaskannya. Itu tidak membatalkan. Kemudian yang keempat, aklu lahmil ibil. Nah, bagaimana dengan memakan daging unta? Fa'an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ana tawaddu min luhumil ghanam ya Rasul, apakah kami harus berwudu setelah makan daging ghanam, daging kambing?" Qala, Nabi menjawab, "In syi'ta tawaddu wa in syi'ta fala tatawaddu." Sehabis makan daging kambing, jika kamu ingin berwudu silakan, jika tidak pun tak apa-apa. Artinya tidak membatalkan. Kemudian ada lagi yang bertanya kepada Nabi, "Ala tawaddu min luhumil ibil?" Bagaimana kalau sehabis makan daging unta? Qala, Nabi menjawab, "Na'am tawaddu min luhumil ibil." Kalau sehabis makan daging unta, kata Nabi, tawaddu, hendaklah berwudu. Dalam hadis yang lain, ini terkait dengan perbedaan kambing dan unta. Kenapa sehabis makan daging unta diperintah untuk berwudu, sementara sehabis makan daging kambing, kata Nabi, boleh wudu, boleh tidak. Silakan kalau ingin berwudu, silakan juga kalau tidak ingin berwudu. Nah, lanjutan hadis ini, qala Abu Salli fi marabidil ghanam. Ya Rasul, bolehkah kami ini sholat di dekat kandang kambing atau di sekitar kandang kambing? Apa jawaban Nabi? Nah, boleh. Misalnya ada orang yang mengembala kambing-kambingnya banyak. Kemudian apa? Karena harus menjaga kambingnya, dia kemudian sholat di kandangnya itu. Kata Nabi apa? Nah, boleh, tidak apa-apa. Kemudian bertanya lagi, Abu Salli fi mabarikil ibil, bagaimana kalau di kandangnya unta? Apa kata Nabi? Lah, jangan. Untung di sini tidak ada kandang unta. Apa alasannya? Ya, boleh sholat di kandang kambing dan tak boleh sholat di kandang unta. Ini ternyata di hadis berikutnya dijelaskan. Wasu'ila 'anis sholat fi mabarikil ibil. Nabi pernah ditanya tentang sholat di kandang unta. Faqala la tusallu fiha, jangan sholat di kandang unta. Fa innaha minasyayatin, karena di situ banyak syaitannya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa su'ila 'alis shalah fi marabidil ghanam. Kemudian Nabi ditanya tentang sholat di kandang kambing. Qala sallu fiha, silakan sholat, tidak apa-apa. Fa innaha barakah, karena kandang kambing itu ada keberkahan. Ini sabda Nabi.
Mungkin kalau saya bilang nggak dipercaya, masa nggak nangkap yang ada keberkahannya. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rawahu Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Waqala Nawawi, Imam Nawawi dalam madhab Syafi'i mengatakan, hadzal madhab aqwa dalilan, pendapat ini sangat kuat dalilnya. Artinya apa? Dalil tadi bukan hadis dhaif, tapi hadis sahih, minimal hadis hasan. Itu jamaah sekalian terkait dengan mengkonsumsi daging unta dapat membatalkan, bahkan sholat di kandang unta tidak diperbolehkan. Berbeda dengan makan daging kambing, bahkan sholat di kandang kambing itu diperbolehkan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian bagaimana syakkal mutawatti fil hadas? Apabila ada orang yang ragu apakah ya wudhunya masih ada atau sudah batal. Idza syakkal mutatahhir hal ahdatha am la yadurruhu syakku wa la yantaqidu wudhuhu. Keraguan itu tidak membatalkan wudhu. Keraguan tidak membatalkan wudhu. Tetapi jemaah sekalian, ada beberapa kaidah yang harus kita pahami bersama, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyakki, bahwa keyakinan itu tak dapat dihilangkan, dipatahkan oleh keraguan. Nah, pertanyaannya, kapan kita harus yakin? Begini jemaah sekalian, apabila seseorang yakin telah berwudu, tadi yakin sudah berwudu, bahkan ingat tempat wudunya di mana, jam berapa gitu. Nah, setelah itu ragu, tadi saya habis wudu itu batalkan ya? Maka kembali kepada asal, yaitu masih punya. Bagaimana kalau yang diragukan itu tadi saya sudah wudu belum ya? Berarti apa? Asalnya belum wudu. Asalnya kan belum wudu, habis itu ragu, tadi saya sudah wudu belum ya? Nah, kalau itu yang terjadi pada kita, maka kembali kepada kondisi awal, yaitu belum berwudu. Jadi meskipun masih ada basah di tangan kita, tapi kita ragu, ini basahan apa ya? Apa ini basahan tadi saya wudu atau apa ya? Tadi saya sudah wudu belum ya, kan begitu? Nah, kalau muncul keraguan seperti itu, nah wudu ya kembali kepada awal, yaitu kita belum punya wudu. Bagaimana dengan ragu? Ya, kita yakin tadi sudah berwudu. Nah, ketika masuk masjid muncul keraguan, saya tadi betul nggak? Kok kayaknya perut saya agak kembung-kembung. Ada kriuk-kriuk juga. Muncullah keraguan, tadi saya betul nggak ya? Ini jemaah sekalian, ada hadis, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un abla fala yakhruj minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jadi kalau kita sudah yakin tadi berwudu, habis itu mulai muncul keraguan, saya tadi batal nggak, kentut nggak ya, kok perut saya agak kembung-kembung. Pernah Bapak Ibu? Apalagi sudah umur. Nah, sabda Nabi, fala yakhruj minal masjid, gak usah keluar masjid, hatta yasma'a sautan, sampai betul-betul yakin, ya, betul-betul yakin bahwa tadi sudah ngentut. Apa yang meyakinkan? Mendengar suaranya atau mencium baunya. Oh iya, kok tadi saya dengar, saya kentut. Berarti sudah
batal wudhunya. Iya kok, ini nih bau. Berarti sudah batal wudhunya. Itu yang meyakinkan bahwa dirinya sudah batal. Tetapi kalau tidak ada bukti, tidak ada indikasi, ya, hanya ragu saja, maka itu belum batal. Kata Nabi, la yakhruj minal masjid. Nah, tidak usah keluar masjid, lanjutkan sholatnya. Itu belum batal wudhunya. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, adalah beberapa hal yang tidak membatalkan wudhu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Yang pertama berkaitan dengan persentuhan kulit antara wanita dan pria. Kalau kita merujuk beberapa masalah berbeda pemahamannya. Sementara sikap Haji Muhammadiyah seperti apa? Tapi itu. Yang kedua, masih tetap pandangan Haji Muhammadiyah, bagaimana hukum kita sebagai laki-laki bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Baik. Pertama, bagaimana pandangan tarjih Muhammadiyah terkait dengan laki-laki bersentuhan dengan perempuan? Manhaj tarjih Muhammadiyah itu jemaah sekalian ada namanya pendekatan bayani. Pendekatan bayani itu melihat dalil Quran dan hadis. Pertama, dalil Qurannya aula masdumun nisa, di antara yang membatalkan wudu itu la masdumun nisa. Apa arti la masdumun nisa? Ternyata belum disepakati. Bahkan lebih banyak yang mengatakan la masdum itu bukan menyentuh tapi berhubungan suami istri. Artinya lebih banyak pendapat yang mengatakan la masdum itu berhubungan suami istri. Bersentuhan berarti tidak bakal. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya, di dalam hadis-hadis Nabi tadi, Nabi mencium istri beliau. Jadi sudut pandang atau pendekatan bayaninya lebih banyak, ya, dalil bahwa tidak membatalkan. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah punya prinsip at-taysir, memudahkan. Bagaimana kalau nanti umroh, haji, tawaf, di situ berjubel, sangat mungkin bersentuhan. Ya kan? Sangat mungkin bersentuhan. Maka ambillah yang memudahkan. Apa itu? Tak membatalkan wudhu. Bayangkan kalau mengambil pendapat yang membatalkan wudhu, wudhu terus nggak selesai tawafnya. Kondisional itu. Iya, mana? Jadi kalau yang di umroh kondisional. Iya. Jadi dari situ Majelis Tarjih Muhammadiyah berkesimpulan tidak membatalkan. Jadi seperti itu. Karena sangat banyak hadis yang menjelaskan Nabi mencium istri beliau dan Nabi langsung sholat tanpa wudu. Sebagaimana yang kita baca tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa hukum laki perempuan bersalaman? Nah, laki perempuan yang bukan mahram tak boleh bersalaman, karena ada hadis yang menjelaskan lebih baik ditusuk dengan besi yang panas daripada bersalaman laki perempuan yang bukan mahram. Kalaupun kemudian bersalaman, wudunya tak batal, tapi dia mendapatkan dosa karena bersentuhan dengan sengaja. Begitu. Jadi wudunya tak batal, tapi ia berdosa. Seperti itu. Tapi kalau tidak sengaja tidak ada masalah. Laki perempuan yang bukan. Nah, kalau laki perempuan yang bukan mahram, itu tidak boleh salaman. Nah, cukup begini saja. Kalau mahramnya siapa? Ibu, anak perempuan, saudara perempuan,
bibi perempuan, ponaan perempuan itu adalah mahram, mertua juga mahram. Nah, silakan bisa bersentuhan. Adapun yang bukan mahram, hindari. Begini saja kan kita di Indonesia sudah mulai mafhum. Begini kan. Nah, begitu saya kira pemahaman. Jadi pertanyaan pertama, laki perempuan yang bukan mahram bersentuhan tak batal. Bagaimana dengan bersalaman? Wudunya tak batal, tetapi ia berdosa karena dengan sengaja bersentuhan laki perempuan, dan itu ada hadisnya. Nabi melarang, bahkan mengancam lebih baik ditusuk dengan besi yang panas daripada apa? Bersalaman laki perempuan yang bukan mahram, karena itu dapat menimbulkan fitnah-fitnah berikutnya. Jangankan sampai bersentuhan, perempuan pakai parfum saja itu bisa mengundang fitnah bagi laki, apalagi sampai bersama. Allah masalah dua juga kita. Yang pertama, apa hukumnya melak bekas wudhu pakai handuk atau kayak jenisnya. Terus yang kedua, kaitan tadi yang batalkan itu masalah tidur terlelap. Biasanya di kasus tidur terlelap itu kan contohnya itu seperti, mungkin bisa ditarik kasusnya sehari-hari di waktu Jumatan. Waktu Jumatan itu kan lama. Baik, ya. Pertama tentang mengelap. Apakah ada larangan mengelap? Ini pertanyaan Said Sabiq, ada bahasannya. Karena tidak ada, ya boleh saja. Karena tidak ada larangan, maka boleh saja. Ini saya bacakan. Yubahu lil mutawaddi ayyan shifa a'dha'ahu bimandilin wa nahwihi soifan wa syita'an. Orang yang berwudu boleh bekas basahan duduk di tangan, di kaki, dilap dengan handuk atau sejenisnya, sarung boleh. Ya. Kemudian yang kedua tadi Kasus Jumatan. Jadi yang membatalkan wudu itu tidur terlelap tidak dalam kondisi duduk, berbaring, tidurnya lelap batal. Tetapi berbaring, tidurnya tidak lelap, hanya tiduran, dia tetap sadar, itu tak batal wudhunya, tetap. Bagaimana dengan tidur terlelap sambil duduk? Nah, kalau sambil duduk itu tidak batal wudhunya. Jadi kalau duduk anteng, ya, itu wudhunya tidak batal. Ini saya bacakan. An-naumul mustadrik, tidur yang lelap, alladzi la yabqa ma'ahu idrakun ma'adami tamakkunil maq'ada minal ardi, di mana posisi duduknya sudah tergeser, nah, maka membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu itu tidurnya lelap dan posisinya tidak duduk, itu batal wudhunya. Artinya kalau posisinya masih duduk, tidurnya tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi pada pelaksanaan sholat isya di akhir waktu, ya. Ini diantara para sahabat tidurnya tertidur, bahkan sampai terang-terang ini udah lelap. Nah, dalam lelap kan mungkin terang-terang. Summa yusalluna wa la yatawaddaun. Tetapi ketika Nabi datang dikumandangkan iqamah, nah, mereka bangun tanpa berwudu lagi.
Suwi, ya itulah diantara apa istilahnya ya ujian ya, mungkin godaan setan barangkali. Nah, yaitu apa? Mudah tidur saat mendengar khutbah, mudah ingat barang yang lupa saat sholat. Makanya dulu ada cerita, jadi ada seorang santri lapor pada Kiai, Pak Kiai saya kehilangan. Tadi ini cerita lucu. Kata Pak Kiainya, sudah kamu cari mana sudah? Kata kamu Pak Kiai, sudah sekarang kamu ambil wudhu. Sudah Pak Kiai, nah, sholat. Habis sholat gimana? Nah, sudah ketemu mana? Sudah Pak Kiai di atas lemari kan? Cukup ya? Cukup. Baik, demikian hadirin jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.